Terakhir, doa dan penutupan oleh Ustadz Ahmad Fatoni MA. Ya, langsung saja acara pertama, yaitu pembacaan tilawah dan syarih tilawah Al-Quran oleh Ustadz Ahmad Fatoni MA. Kepadanya dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapa, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan, jika dia yang meninggal mempunyai anak. Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan diwarisi oleh kedua ibu bapanya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Fadoli. Semoga yang membaca dan mendengarkannya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan dengan acara pengajian subuh, yaitu dengan tema hukum waris dalam Al-Quran oleh Ustadz Ahmad Fatoni. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim liyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu salasatun ayatun muhkamatun wa sunnatun qa'imatun wa fariidhatun 'adilatun. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, waris atau dikenal dengan ilmu faraid, ilmu tentang pembagian, inilah ilmu pertama yang akan Allah ambil. Kenapa? Karena diabaikan oleh umat Nabi. Waris kemudian menjadi sebuah persoalan kita semua yang turun-temurun terus terjadi dan seringkali tidak terselesaikan dengan baik. Tidak sedikit seorang ayah, seorang ibu sebelum meninggal dia bagi hartanya karena takut ketika jadi warisan berebut antar anak-anaknya. Harta yang dibagikan bapak ibu tadi sebelum meninggal itu bukan harta warisan, tetapi hibah, pemberian. Ada banyak kasus di mana harta warisan tidak dibagi-bagi karena konflik antar ahli waris, laki dengan perempuan, atau sesama lelaki dan sesama perempuan, atau antar anak dengan saudara sang ayah atau saudara sang ibu. Akhirnya 10 tahun, 20 tahun tidak terbagi sampai ahli warisnya sebagian sudah meninggal atau seluruhnya sudah meninggal. Kalau ahli warisnya kaya, tidak terlalu signifikan harta warisan itu, barangkali ini bukan problem. Yang menjadi masalah ketika sebagian ahli waris itu adalah orang-orang susah yang menunggu pembagian harta warisan, sementara harta warisan tidak dibagi-bagi. Siapa yang dolim? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kadang ada orang nunggu harta warisan kepikiran terus, nggak dibagi-bagi. Kapan dibaginya? Sampai sakit stroke mati, gara-gara mikirin warisan nggak dibagi-bagi. Ada juga punya anak angkat. Ambillah anak angkat karena dia nggak punya anak. Meninggallah dia, harta warisan diambil oleh anak angkat. Padahal anak angkat bukan ahli waris, yang tidak berhak sepeser pun untuk mendapatkan warisan kecuali wasiat dan sedekah. Tidak sedikit seorang yang mau meninggal dunia pesan kepada anak-anaknya, "Nak, kalau aku meninggal nanti rumah ini berikan kepada anak yang bontot ya." Padahal ahli waris tidak berhak menerima wasiat. Kenapa semua ini terjadi? Faktornya adalah ada 2 faktor. Yang pertama itu karena tidak tahu hukum waris.
Faktor yang kedua, karena kepentingan pribadi sehingga menolak hukum waris. Padahal Al-Quran jelas, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul dzalimun. Barang siapa yang menolak hukum Allah, dia kafir, dia fasik, dia zalim. Tergantung kepada tingkat penolakan terhadap hukum Allah. Bisa kafir, bisa fasik, bisa zalim. Terutama soal hukum waris. Banyak orang yang terjebak dalam hukum ini. Bisa kafir, bisa fasik, bisa zalim. Ibu, bapak, jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah enggak pernah bicara tentang tata cara ibadah dengan rinci dan detil. Sholat misalnya, Allah bicara aqimis sholah liduluki syamsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Kemudian kata-kata sholat dengan zakat dipadukan 28 kali. Tetapi tidak ada tata cara sholat yang detil, rinci, praktis di dalam ayat-ayat Al-Quran. Sehingga Nabi diberikan otoritas oleh Allah untuk menafsirkan secara teknis bagaimana tata cara sholat. Sampai ada 2 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian melihatku sholat. Haji umroh tidak ada panduan teknis di dalam Al-Quran. Bagaimana tawaf itu 7 kali, bagaimana sya'i itu 7 kali, dan tata cara manasik haji dan umroh yang lain. Begitu juga puasa dan ibadah-ibadah yang lain tidak ada tuntunan teknis. Tetapi ketika Allah bicara soal warisan, Allah tahu ini akan menjadi konflik antara anak Adam. Akan terjadi kedaliman terhadap hak-hak anak Adam. Maka Allah merasa penting untuk menyampaikan secara teknis di dalam Al-Quran. Inilah soal waris. Bapak, ibu, dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu waris disebut juga ilmu faraid. Dari kata fardun artinya bagian. Atau waris jamaknya mawaris. Ialah ilmu yang mempelajari tentang tata cara pembagian harta waris. Atau faraid yaitu ilmu yang mempelajari kadar pembagian masing-masing ahli waris. Ayah dapat berapa sih? Ibu dapat berapa? Anak perempuan laki dapat berapa? Saudara dapat berapa? Suami atau istri dapat berapa? Semua diatur secara rinci dan teknis di dalam Al-Quran. Ada seseorang menikah, baru 1 hari menikah, meninggal sang suami. Kira-kira istri dapat warisan enggak? Dapat. Tapi sebagai istri jangan suka berdoa, semoga suamiku cepat mati. Ada seorang suami istri, istrinya minta cerai, diceraikanlah, kemudian baru bercerai, kemudian sang suami meninggal. Dapat warisan enggak sang istri? Enggak, nyesel dia. Kalau tahu mau mati, mendingan enggak usah cerai. Karena saya punya tetangga, dapat artis, perceraian minta 5 miliar. Enggak jauh dari itu sang suami meninggal, nyesel dia. Ngapain minta cerai? Kalau enggak cerai kan warisannya lebih banyak. Ya. Ibu, bapak, dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dasar-dasar kewarisan di dalam Islam. Ada sebuah riwayat yang menceritakan seorang bernama Sa'ad bin Ar-Rabi meninggal di perang Uhud. Kemudian seluruh harta warisan diambil sepenuhnya oleh saudara-saudara Sa'ad bin Ar-Rabi.
Dia punya seorang istri dan 2 anaknya, 2 putri. Datang kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, engkau tahu suamiku Sa'ad bin Ar-Rabi meninggal dunia." "Iya, kenapa?" "Begini ya Rasul, saya istri dan ini adalah 2 putri dari perkawinan saya dengan Sa'ad bin Ar-Rabi." "Lalu?" kata Rasul. "Dia meninggalkan harta warisan, tetapi harta itu semuanya dikuasai oleh saudara-saudara dari Sa'ad bin Ar-Rabi." Rasulullah terdiam sejenak. Kemudian turunlah ayat ini, 11 dan juga ayat 12 surat An-Nisa yang tadi dibacakan oleh Qari. "Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu haddil unsayain fa in kunna nisaan fawqa sanataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisf wa li abawayhi likulli wahidin minhum sudus mimma taraka in kana lahu al-ayah." Ayat ini langsung memberikan sebuah jawaban. Jikalau seorang putri lebih dari 1, artinya 2 atau lebih, maka dia mendapatkan 2/3 dari harta yang Sa'ad bin Ar-Rabi tinggalkan. Engkau ibu sebagai seorang istri ya, akan mendapatkan pula 1/8 karena ada anak. Sisanya biar diambil oleh paman-paman si anak, si putri ini. Langsung memberikan jawaban teknis. Berapa bagian engkau sebagai istri, berapa bagian kalian berdua sebagai putri dari Sa'ad bin Ar-Rabi. Inilah hukum waris. Kalau kemudian ada orang ribut soal warisan, aneh. Karena di dalam Al-Qur'annya jelas dan tegas, kenapa diributkan? Itu menunjukkan gilangnya, tipisnya, kecilnya komitmen kepada agama. Menjadi berantakan luar biasa. Terjadi kedaliman satu dengan yang lain. Kenapa? Karena tidak mau komitmen kepada agama. Ini soal waris. Saya mau tanya Bapak Ibu, adakah masih warisan yang belum dibagi? Ada enggak? Masih. Kalau saya tanya satu persatu, ingat sawah di kampung, rumah yang belum dijual, perusahaan yang masih dalam konflik, dan seterusnya. Atau sisa-sisa diambil kakaknya, diambil adiknya, diambil yang perempuan, yang laki sulung, dan seterusnya. Ini problem kita semua. Saya pernah diminta oleh mertua Abu Rizal Bakri membagikan warisan. Mertuanya sudah meninggal. Keluarga dari istri Abu Rizal Bakri untuk membagikan bagaimana menghitung warisan. Apa yang terjadi, sebagian sudah diambil dengan tidak sah. Yang dulu semula katanya hutang, sebagian yang lain Bapak Ibu juga belum dibagi. Ini sudah terjadi puluhan tahun. Generasi pertama sebagai ahli waris sebagian sudah meninggal. Yang ada sebagian itu adalah generasi yang kedua. Maka perlu pembagian 2 kali, bukan sekali selesai. Memverifikasi, mengidentifikasi siapa ahli waris itu dan berapa bagiannya, dan mengidentifikasi sekaligus siapa yang bukan ahli waris yang selama ini telah menggunakan harta itu. Ini problem. Ayo kita belajar sambil ngingat-ngingat warisan apa yang belum dibagi. Rasulullah pernah berpesan kepada Abu Hurairah, "Ya Aba Hurairah, ta'allamul fara'id wa'allimuha fa innahu nisful ilmi wa innahu yunsa wa huwa awwalu ma yunza'u min ummati." Wahai Abu Hurairah, belajarlah ilmu fara'id
dan ajarkan ilmu faraid itu. Abu Hurairah sudah meninggal. Kita yang punya kewajiban untuk menyampaikan ilmu faraid ini. Fa innahu nisful ilmi, faraid itu bagian dari ilmu Al-Qur'an, hadis. Yang ketiga adalah ilmu faraid. Kata Rasulullah, al-ilmu salah satu, ilmu ada 3. Yang pertama ayatun muhkamatun, ayat-ayat Quran yang tegas. Yang kedua sunnatun qaimatun, sunnah yang sudah ditegakkan. Yang ketiga wa faridatun adilatun, faraid yang adil, pembagian warisan yang adil. Tetapi nisful ilmi yang bernama faraid itu wa innahu yungsa, sudah dilupakan. Wa huwa awwalu ma yungsa'u min ummati, inilah ilmu pertama yang dicabut dari umatku, kata Nabi. Sebab apa? Karena umatku mengabaikan, tidak memakai hukum waris ilmu ini. Dan kenyataan kita tidak banyak memakai. Orang tua mau meninggal ketakutan, kenapa harus takut? Yang bagi ribut, kenapa harus ribut? Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga disebutkan innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin biqabdil ilmi yakbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi aliman ittakhadan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa adhallu. Sesungguhnya Allah akan mengambil sebuah ilmu tidak langsung dari hamba-hambanya, tetapi Allah mengambil ilmu dengan mengambil para ulamanya. Ketika orang alim, orang yang paham tentang ilmu waris ini sudah enggak ada, maka umat mengambil ilmu, bertanya ilmu ini kepada para pemimpin juhalan yang bodoh, yang tidak mengerti. Maka ketika mereka para pemimpin, para penguasa ditanya tentang ilmu itu, memberikan fatwa tanpa ilmu, fadhallu wa adhallu, mereka sesat dan menyesatkan. 1:1, laki 1, perempuan 1, itulah keadilan, menyesatkan. Seolah-olah Al-Quran ini adalah sebuah ayat yang tidak diperhitungkan oleh Allah tingkat keadilannya. Ini ayat muhkamat, jelas dan tegas soal warisan. Tidak butuh lagi hasil ijtihad untuk melakukan perubahan. Indonesia kan beda dengan Arab. Perempuan harus sama dong dengan laki-laki. Pendidikannya sama, mereka juga kerja dan sebagainya. Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Kalau seorang perempuan itu di Indonesia atau di Australia, Eropa, Amerika, seorang perempuan itu tidak bekerja alias menjadi ibu rumah tangga, aib enggak? Aib enggak, Pak? Ini saking seriusnya atau gimana? Aib enggak? Tidak. Kalau perbalikannya, seorang laki-laki menjadi bapak rumah tangga, tidak bekerja dan bertanggung jawab memberikan nafkah istri dan anak-anaknya, aib enggak? Aib. Wajar kalau kemudian Allah meletakkan derajat laki-laki sebagai seorang pemimpin, penanggung jawab, pemberi nafkah dengan warisan. Agar terpelihara kehormatan dia, terpelihara harga diri dia, terpelihara status sebagai pemberi nafkah, diberikan lebih besar. Karena memang seorang laki-laki penanggung jawab nafkah. Kalau seorang laki-laki tidak memberikan nafkah kepada keluarganya, lebih baik laki-laki itu berjilbab. Enggak pantas jadi laki-laki. Sampai Allah pun pedulikan, engkau laki-laki karena sebagai pemberi nafkah, karena engkau penanggung jawab, karena engkau menjadi seorang pemimpin, seorang imam di dalam rumah tangga, harga dirimu aku pelihara, diantaranya dengan memberikan warisan. Selain potensi-potensi yang lain,
rasionalitas, kekuatan fisik dan sebagainya. Itu semua Allah skenariokan agar posisi laki-laki sebagai seorang pemimpin keluarga betul-betul bisa bertanggung jawab. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, gak usah pakai fatwa-fatwa yang lain. Kalau soal warisan sudah ikuti Al-Quran. Kalau kemudian di dalam Al-Quran ada tidak membagi sedikit tentang soal lain, sedikit sekali hadis itu bicara. Tetapi hampir semuanya Al-Quran itu secara detail bicara soal itu. Rukun waris. Bapak, ibu, kita mengenal ada rukun, ada syarat, ya, ada yang membatalkan. Begitu juga dalam warisan. Syarat dalam sholat, baju bersih, pakaian bersih, badan bersih, suci. Suci dari hadas dan suci juga dari najis. Begitu juga kalau rukun adalah pada saat dia menjalankan sholat. Begitu juga dalam waris ada rukunnya. Apa rukun waris itu? Satu, orang yang meninggal. Kalau belum meninggal harta warisan itu dibagi, itu bukan warisan. Itu namanya hibah, bisa juga sedekah atau hadiah atau apapun, tapi bukan warisan. Meninggal dulu baru diwarisi. Ya. Kemudian yang kedua, harta. Ada orang meninggal nggak meninggalkan harta, nggak usah diwariskan, nggak usah ngitung waris, nggak ada yang dibagi. Ya. Ada orang meninggal nih. Jangan ribut soal warisan karena nggak meninggalkan harta. Ya. Kalau ada harta tapi nggak ada yang meninggal, jangan ribut karena belum mati. Jangan didoain mati. Ya. Kemudian yang ketiga ada ahli waris. Ya. Ada orang meninggal, ada harta warisan, ahli warisnya nggak ada. Kemana ini harta waris? Kasihkan ke Baitul Mal. Apa itu Baitul Mal? Dalam konteks Indonesia, Bajis, Lazis, lembaga-lembaga amil zakat. Jangan serahkan ke kecamatan, nanti habis di kecamatan. Ada ahli waris, ada harta, nggak ada orang meninggal, nggak usah dibagi. Karena belum meninggal. Ada orang meninggal, ada ahli warisnya, banyak lagi, satu RT ahli warisnya. Tapi nggak punya harta, nggak perlu pembagian warisan. Jangan panggil ustadz untuk bagi warisan karena nggak ada hartanya. Kemudian sebab-sebab mewarisi. Bapak, ibu, saudara sekalian, ada sebab orang mewarisi. Tidak sekedar dari tetangga, orang meninggal, langsung mewarisi, tidak. Apa sebab-sebab orang bisa mewarisi? Yang pertama adalah nasab. Yang kedua pernikahan. Yang ketiga memerdekakan budak. Seumpama, ini seumpama. Ya. Raffi, siapa nih istrinya? Gigi, ya, meninggal, Raffinya meninggal. Kira-kira Gigi dapat enggak? Dapat. Kalau Gigi yang meninggal, kira-kira Raffi dapat enggak? Dapat. Meskipun baru kemarin sore nikahnya. Ya. Nasab. Bicara soal nasab, Bapak Ibu, garis ke atas, garis ke bawah, garis ke samping. Siapa itu? Ayah, ibu, kakek, nenek. Ke bawah siapa? Anak dan cucu. Ke samping siapa? Saudara dan paman. Ini hubungan nasab. Bagaimana dan berapa pendapatan mereka nanti kita bahas. Kemudian memerdekakan budak sekarang sudah nggak ada. Baik. Syarat-syarat terjadinya warisan. Yang pertama, orang yang meninggal dipastikan secara faktual atau yuridis benar-benar meninggal. Secara faktual itu apa? Ada mayitnya, ada jenazahnya, ada tubuh orang yang meninggal. Secara yuridis apa? Orangnya pergi misalnya usia 70 tahun, udah 25 tahun pergi nggak jelas rimbanya, kemudian diprediksi oleh dokter, diputuskan oleh hakim bahwa orang itu sudah meninggal dunia. Ini meninggal secara yuridis. Lalu harta warisannya dibagi. Tahu-tahu seminggu kemudian orang itu pulang. Gimana?
Udah dibagi nih, tapi orangnya pulang. Kembalikan. Berarti ijtihad hakim itu tidak sesuai dengan fakta, batal demi hukum. Sama dengan seorang istri ditinggalkan suaminya udah 30 tahun. Dianggap sang suami meninggal, udah berarti meninggal. Sang istri kemudian menikah lagi. Padahal sang istri ini tidak menuntut ke pengadilan. Asal menikah, tahu-tahu sang suami pulang. Maka pernikahan itu fasakh, batal demi hukum. Sudah punya anak ya biarin punya anak. Tapi jangan diterusin, jangan punya anak lagi. Pisah mereka, suami pertama tadi pulang menjadi suami sahnya. Gitu kan. Itu hukum. Kemudian yang kedua, ahli waris masih hidup ketika yang mewariskan tersebut meninggal. Ini perlu difahami. Misal suami istri naik mobil, kecelakaan, meninggal. Maka ahli waris suami dan istri kan berbeda. Istri punya ayah, punya ibu, suami juga punya ayah, punya ibu, masing-masing mewarisi. Bisa jadi kalau suami istri ini, istrinya janda bawa anak, suaminya duda bawa anak. Masing-masing punya ahli waris lagi. Suami punya saudara, istri juga punya saudara. Maka perlu dilihat pertama, siapa dulu yang meninggal. Kalau yang meninggal suami 5 menit kemudian baru istri, berarti sang istri mewarisi suami. Sehingga warisan sang istri itu bertambah untuk dibagi kepada ayah, ibunya, atau anaknya, atau saudara-saudaranya. Meskipun 5 menit selisihnya. Kasus yang banyak terjadi adalah ketika seseorang itu meninggal, ayahnya meninggal, punya anak, harusnya anak ini mewarisi, tetapi belum sempat harta warisan itu dibagi, sang anak meninggal, meninggalkan anak yang lain, yaitu cucunya dari sang kakek. Ketika harta kakek ini dibagi, maka apakah si cucu ini dapat atau tidak? Ini persoalan yang sering terjadi. Bergantung tadi si anak dari kakek itu meninggalnya lebih duluan dari kakek atau dia setelah kakek. Ini akan berpengaruh kepada warisan. Kalau ternyata anak itu lebih meninggal lebih duluan daripada si kakek, maka bapak ibu, cucu ini tidak dapat. Sebab apa? Masih ada anak laki yang lain atau masih ada 2 anak perempuan atau lebih. Dia mahjub. Tetapi jikalau si anak tadi, jadi si kakek itu ternyata masih hidup, baru meninggal, hanya cuman dia belum sempat menikmati pembagian harta warisan, maka cucu ini dapat bukan dari harta kakeknya, tapi dapat dari warisan ayahnya yang meninggal. Nanti kita bahas soal itu. Yang ketiga, tidak ada penghalang untuk menerima warisan. Ada yang menghalangi warisan, ada yang membatalkan seseorang untuk menerima warisan. Apa itu? Yang pertama, penghalang warisan adalah membunuh. Pelaku, otak pelaku ikut serta pendukung. Istrinya kaya janda dulunya, dapat dia, didoain gak mati-mati, suruh orang membunuh. Maka sang suami ini tidak dapat warisan karena sebagai pembunuh. Inilah Islam mengantisipasi agar tidak terjadi pengalihan hak secara tidak fair dan zalim. Oleh karena itu, siapa yang membunuh, maka si pembunuh kalau dia sebagai ahli waris dicopot keanggotaannya sebagai ahli waris. Siska misalnya yang terjadi di Kalibata Mall, Kalibata apa? Apartemen. Diduga sang suami itu membunuh.
Kalau bicara suami istri Bapak Ibu, enggak peduli apakah suami istri punya surat atau tidak, yang penting pernikahannya sah. Mau di bawah meja, mau di bawah kursi, enggak penting itu. Yang penting ada syarat rukunnya dipenuhi. Sah pernikahannya, ada akadnya, ijab kabul, ada walinya, ada saksinya, ada maharnya. Selesai pernikahan itu sah, maka dia sah sebagai suami istri dan saling mengikat untuk mewarisi satu kepada yang lain. Kalau ternyata sang suami itu apakah sebagai otak, apakah sebagai pendukung, apa ikut serta, diputuskan oleh pengadilan, maka sang suami itu tidak mendapatkan warisan. Sang suami kaya ini bukan soal kaya atau miskin, ini berhak atau tidak untuk mendapatkan warisan. Karena ada harta yang diwarisi, yaitu apartemen, ada mobil, ada emas dan sebagainya. Kemudian beda agama. Kita pernah ingat terjadi kasus Bapak Ibu soal rebutan warisan. Ada seorang artis punya anak. Dia mengakui anaknya itu dari pernikahan dengan si A. Kemudian yang si B pernah menjadi suaminya ngakui itu anak si B. Ini soal warisan. Dia apakah nanti anak si A duitnya lebih banyak atau dia anak si B duitnya lebih sedikit. Ibunya memperjuangkan dia anak si A. Kenapa? Karena si A duitnya lebih banyak. Ya. Si B mengakui itu anakku, hasil pernikahanku dengan kamu. Katanya, sebelum nikah dengan kamu aku nikah sama dia kok, katanya. Itu soal warisan. Betapa warisan itu menjadi daya magnet yang luar biasa. Ya. Kedua, beda agama, Islam dengan non-Islam. Kalau ternyata ada orang Islam meninggal, anaknya murtad, ya, anaknya ini tidak berhak mendapatkan warisan, batal demi hukum. Ini sekaligus untuk menjadi warning, hai, jangan kalian murtad, jangan kalian keluar dari Islam yang menyebabkan kalian hubungan warisan terputus. Ini dalam Islam. Kalau kemudian sang anak itu mu'alaf, sang ayah itu non-muslim, gitu kan, kemudian sang anak jangan menuntut hak waris karena nggak punya hak. Tapi kalau sang ayah yang meninggal, keluarganya sepakat memberikan kepada sang anak yang mu'alaf ini, tolong bapak terima saja, namanya dikasih, jangan ditolak. Kalau bapak ibu mau menerima segan, nggak enak, berat, kasihkan ke saya, antar ke rumah. Insya Allah saya terima dengan ikhlas banget. Karena apa? Tidak ada kewajiban kita menolak. Kalau diberi, terima. Kalau nggak diberi, jangan nuntut. Karena kita nggak punya hak. Itu prinsipnya. Kemudian yang ketiga, budak, orang yang tidak punya kepemilikan, maka tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Hal-hal yang harus diselesaikan sebelum pembagian warisan. Jangan bagi waris dulu sebelum diselesaikan hal ini. Yang pertama, biaya pengurusan jenazah. Orang yang meninggal pesan, nak kalau aku meninggal nanti tolong aku dikuburkan di Sandiago Hill nak ya. Kebetulan harta si ayah ini 2 miliar. Kemudian di sana pesan kuburan 3 miliar. Tekor pak. Ahli warisnya nggak dapat karena habis di situ. Kalau sudah habis biaya pengurusan jenazah, jangan ditanyakan warisan karena ini lebih dulu. Ya. Yang kedua, hutang. Hutang kepada siapa? Pertama, hutang kepada Allah. Ada orang mampu haji nggak berangkat haji sampai meninggal dunia, padahal istitoah. Maka jangan dibagi warisan dulu, ambil uangnya untuk pemberangkatan haji badal kepada sang ayah atau sang ibu orang yang meninggal tadi. Syarat orang yang membadali, satu pernah haji, yang kedua harus satu orang, one man one vote kalau dalam bahasa politiknya itu, satu orang satu suara. Karena di sana para mutawif itu selalu tanya, Ustadz, saya insya Allah tanggal 21 besok
Januari berangkat umroh, bimbing jamaah, biasanya nanya para mutawif itu, ada badal enggak? Kadang-kadang mereka badalin, 1 orang badalin 100 orang. Makanya kaya raya. Ada sopir kok kaya raya, ternyata suka badalin haji. 1 orang 100 orang kasih sertifikat. Jangan percaya kepada sertifikat, kita enggak butuh sertifikat. Yang kita butuhkan membayar badal untuk haji supaya hajinya sah. Perjalanan orang tua kita kepada Allah itu perjalanan yang tanpa hutang kepada Allah. Ya. Ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya ibu bisa berangkat haji tapi enggak berangkat haji. Tanya Rasulullah, kalau kamu punya hutang wajib enggak engkau bayar? Wajib. Kalau begitu hutang kepada Allah harus kamu dulukan. Inilah hadis bercerita tentang badal haji. Kemudian hutang kepada manusia. Bapak ibu saudara sekalian, seringkali kita minta ustadz, seringkali perwakilan dari keluarga ketika jenazah belum dikuburkan. Bapak ibu saudara sekalian, jikalau ayah kami, jikalau ibu kami itu punya hutang kepada bapak ibu, tolong ketemu sama kami. Yang sering terjadi adalah si anak itu tahu ayahnya punya hutang kepada si A. Dia hanya bilang di depan jenazah dan di depan masyarakat seperti itu. Yang punya, yang ngutangin itu kira-kira nagih enggak? Enggak. Inilah problemnya. Anak ini mestinya datang. Oh, si ayah saya tahu punya hutang kepada si A. Datangi si A. Bapak kemarin kalau enggak salah hutang segini, benar apa enggak? Ini saya bayar. Jangan sengaja, paling dia enggak datang. Gitu kan? Enggak usah dibayar, kalau datang kebangetan udah mati, minta datang lagi. Ini yang banyak terjadi, ini namanya anak yang durhaka kepada orang tuanya. Tahu orang tuanya hutang, ada harta yang ditinggalkan orang tuanya, dia enggak bayarkan hutang orang tuanya. Atau toh orang tuanya miskin, dia kaya, enggak bayarkan kepada untuk orang tuanya. Bukankah hadis Rasul pernah mengatakan, huma jannatuka wa huma naruka. Kedua orang tuamu itu surgamu, tapi bisa menjadi nerakamu. Ini juga akan menguji nyali keimanan kita. Apakah kita birrul walidain atau kita ingkar kepada kedua orang tua. Yang ketiga, wasiat. Bapak, ibu, saudara, ada perbedaan antara hibah, wasiat dengan waris. Kalau hibah adalah pemberian orang yang hidup kepada orang yang hidup. Kalau wasiat adalah akad akan memberikan kepada akad yang dilakukan, diucapkan oleh orang yang masih hidup, kemudian pelaksanaannya setelah meninggal. Ini wasiat. Adapun waris adalah pembagian harta warisan setelah orang itu meninggal dunia. Ada akad atau tidak akad enggak penting. Yang penting ikuti ajaran aturan Al-Quran. Itu warisan. Wasiat syaratnya dilakukan dalam keadaan sadar, enggak dipaksa. Kasih surat pakai pulpen, ya mumpung masih hidup mau meninggal, wasiat nih rumah untuk aku. Ditekan orang tuanya lagi stroke mau mati. Itu enggak boleh, berarti tanpa kesadaran, enggak sah. Yang kedua, wasiat kebaikan. Wasiat harus tidak melanggar syar'i. Kalau meninggal syar'i tidak boleh. Nah, kalau aku meninggal nanti, tolong perusahaan jual minuman keras ini dilanjutkan ya. Wasiat itu enggak sah demi hukum, batal demi hukum. Ya. Nah, kalau nanti aku meninggal dunia, tolong engkau pelihara rumah bordil itu ya. Enggak sah. Ya, itu wasiat untuk yang haram. Kemudian tidak berlaku untuk ahli waris. La wasiat ahli warisin, enggak ada wasiat untuk ahli waris. Nak, kalau aku meninggal nanti sawah itu untuk yang bontot. Nak, kalau aku meninggal nanti rumah ini untuk yang sulung. Nak, kalau aku yang meninggal nanti perusahaan itu untuk yang laki. Enggak sah. Karena akan menjadikan konflik satu dengan yang lain. Dan seringkali orang tua berwasiat sebelum meninggal, akhirnya wasiat itu membuat yang lain cemburu dan marah.
bertengkar keluarga gara-gara ada wasiat untuk keluarga. Ini wasiat harta, bukan wasiat perilaku ya, beda. Kalau wasiat perilaku, nak kalau aku meninggal nanti tolong tetap jaga istiqomah ibadahmu ya, ini boleh. Tapi kalau soal pembagian harta tidak boleh. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Jika seorang ayah berwasiat kepada anaknya, kalau aku meninggal nanti tolong rumahku dijadikan tempat panti asuhan untuk anak yatim semua. Rumah adalah satu-satunya harta yang ditinggalkan. Maka yang boleh adalah sepertiga. Gimana caranya? Rumah itu dihargai berapa? Kalau 9 miliar harga rumah itu, maka 3 miliar yang wajib diberikan kepada wasiat tadi anak yatim. 2/3 yaitu 6 miliar tidak boleh, karena itu hak ahli waris. Ya, ahli waris. Etika ketika membagi warisan, Bapak Ibu, perlu diperhatikan. Sesuatu yang harus diperhatikan ketika membagi warisan. Gunakan aturan waris di dalam Al-Quran. Jangan gunakan adat atau yang lain. Ya. Gunakan di dalam Al-Quran. Ada undang-undang negara berkata begini, 1:1. Memang betul kita punya kewajiban untuk taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Maka Quran mengatakan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri, bukan atiu ulil amri. Taatlah kepada Allah dan Rasul dan ulil amri. Artinya apa? Taat kepada ulil amri itu wajib selama tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian disegerakan pembagiannya. Artinya jenazah dikubur, kira-kira duka itu sudah mulai hilang. Kumpul keluarga, bagi. Jangan tunggu-tunggu, kasihan yang miskin yang nunggu-nunggu modal. Kasihan yang susah yang nunggu-nunggu biaya sekolah. Kasihan yang sakit yang nunggu-nunggu biaya rumah sakit. Dari harta warisan itu jangan lama-lama. Makin lama makin zalim. Tapi jangan terlalu cepat. Pulang dari kubur langsung bagi. Ya itu enggak tahu diri namanya. Kira-kira duka itu sudah hilang, duka itu sudah enggak terasa, kumpul keluarga, ini ayah, sebelum terjadi banyak manipulasi dan perebutan. Ya. Kemudian tidak curang, berebut dan bertikai. Kalau kita pakai hukum Allah, enggak akan itu terjadi pertikaian, tidak akan pernah. Diinfakkan sebagian kepada kerabat terdekat, fakir miskin dan anak-anak yatim. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qaulan karima. Jikalau terjadi pembagian warisan, hadir di sana anak yatim, kerabat yang tidak dapat warisan, paman, saudara kebetulan enggak dapat warisan. Kemudian datang pula di sana adalah orang-orang miskin, kasih uang dengar. Jangan suka cerita, alhamdulillah aku kemarin itu dapat warisan 3 miliar. Dengar doang. Etikanya di dalam Al-Quran ini ayat 8. Bagi warisan, tapi jangan lupa ada orang-orang yang tahu kita bagi warisan. Di sekitar kita ada anak yatim, di sekitar kita ada orang-orang fakir miskin, di sekitar kita ada saudara-saudara yang hanya menyaksikan doang. Paling tidak ada uang bakso, kasihlah uang bakso jajan 1 miliar. Ya, kan lumayan. Ya. Ibu, bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahli waris itu siapa? Dzawil furud, orang yang dapat pembagian jelas. 1/2, 1/4, 1/8, 1/6, 1/3, 2/3. Asobah adalah sejumlah ahli waris yang mendapatkan bagian sisa warisan setelah dibagi untuk ahli waris yang lain dari dzawil furud. Asobah itu bagian sisa, tapi umumnya lebih banyak. Anak laki-laki dapat bagian sisa, pasti lebih banyak daripada yang lain. Itu asobah. Mahjub adalah ahli waris yang bagiannya hilang akibat terhalang oleh adanya ahli waris yang lain. Misalnya ada anak laki-laki maka cucu nggak dapat. Ada ayah maka kakek nggak dapat. Ada ibu maka nenek nggak dapat. Maka nenek, kakek dan cucu tadi mahjub, terhalang. Ada anak laki-laki atau cucu laki-laki, ada ayah, maka selamanya saudara dari orang meninggal nggak dapat. Atau paman dari orang yang meninggal nggak dapat.
bapak dan saudara, cara mengidentifikasi adalah orang yang meninggal dicatat. Ketika ada orang yang meninggal, maka perlu ditanya. Inilah skema ahli waris. Ada suami istri. Inti menjadi pokok. Orang yang meninggal ini suami istri di sini nih. Ketika ada orang yang meninggal laki-laki, kita tanya, dia punya istri apa enggak? Oh, punya. Catat. Kalau dia punya istri, ditanya lagi, istrinya berapa? Oh, 3 yang ketahuan. Catat dulu. Yang ketahuan. Ini banyak yang mumpung masih hidup, yang barangkali, saya yakin nggak ada. Tapi kalau barangkali ada istri simpanan, sebenarnya nggak ada istri simpanan ya. Ada istri yang belum diketahui oleh istri pertama, kasih tahu. Kenapa? Karena kalau ternyata istri pertama punya anak 1, istri kedua punya anak 1, ini adalah saudara seayah. Dan kalau salah satunya meninggal, ini mewarisi kepada ini. Kalau ini yang meninggal, ini mewarisi kepada ini. Tapi kalau sang ayah tidak pernah memperkenalkan apa yang terjadi, ini tidak bisa mewarisi, ini tidak bisa mewarisi, padahal haknya, hakul adami. Siapa yang dosa? Ayah. Ayah bilang, saya mau kasih tahu tapi istri pertama marah. Siapa yang dosa? Istri. Jadi dua-duanya dosa ini. Kasih tahu, kenapa? Ini adalah saling mewarisi. Kalau sampai meninggal, ini nggak punya saudara atau ini nggak punya saudara, maka saudaranya ini mewarisi, ini hakul adami. Kalau mereka tidak mewarisi karena tidak tahu, maka sang ayah itu berdosa. Kalau sang ayah tidak ngasih tahu karena takut sama istri pertama ikut berdosa. Takut kepada Allah atau takut kepada istri? Kalau takut kepada istri, syirik. Kita hanya boleh takut kepada Allah, bukan takut kepada istri. Ya Bu ya? Bu? Ibunya kok merengut aja. Aduh. Ya. Tanya istri, dia kalau yang meninggal perempuan tanya, punya suami enggak? Punya, catat. Jangan pernah bertanya suaminya berapa, karena suami hanya 1. Ibu-ibu jangan ngiri. Ya. Oh dulu mantan suaminya enggak kehitung. Namanya mantan. Tapi kalau anak, kalau sudah suami istri, siapa yang meninggal baru tanya, kalau sudah punya suami atau punya istri, punya anak enggak? Anaknya laki atau perempuan? Berapa? Catat, laki, perempuan. Kalau sudah ada anak laki 1, jangan tanya cucu. Karena cucu pasti enggak dapat, namanya mahjub. Kalau ada anak 2 perempuan, jangan pernah tanya kepada cucu, karena cucu itu mahjub. Baru ke atas. Ayah dia yang meninggal ini masih hidup enggak? Ada, catat. Jangan tanya kakek karena ayah masih hidup. Kalau ayahnya sudah meninggal, kakeknya ada enggak? Barangkali kakeknya ada, umurnya 200 tahun. Catat kalau ada. Menggantikan ayah. Tanya lagi neneknya itu masih ada, ibunya ada enggak? Ada, catat. Jangan tanya nenek. Kalau nanti ibunya enggak ada, tanya nenek. Ibu-ibu biasanya usianya lebih tua. Catat, gitu kan? Makanya Rasulullah itu banyak menikahi janda-janda usia 60 tahun atau 50 tahun, anaknya banyak. Saya yakin ibu-ibu ikhlas kalau suaminya menikahi janda usia 60 tahun. Itu sunnah Rasul betul itu. Ya, kaya raya, kemudian uangnya berlebih, nikahilah janda umur 60 tahun yang miskin. Itu sunnah Rasul betul itu. Insya Allah mati masuk surga itu. Tapi kalau kemudian nikahnya sama usia 25 tahun, ini mencurigakan. Sunnah Rasul atau sunnah nafsu. Nah, itu bedanya itu. Ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau sudah ternyata dia nggak punya anak, tidak ada ayah, ayahnya sudah meninggal, ya. Atau punya anak cuman perempuan, maka kita mulai bertanya, punya saudara enggak? Karena saudara itu dapat jikalau seorang yang meninggal dunia tidak punya anak atau punya anak hanya perempuan, maka ada namanya saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu. Saudara seibu enggak.
Saudara kandung itu ayah ibunya sama. Saudara seayah itu adalah tadi saya ceritakan, istrinya 2, istrinya 4, masing-masing punya anak, ini saudara ayah. Atau dia seorang duda menikah dengan gadis membawa seorang anak. Sama istri yang kedua menikah tadi punya anak, ini namanya saudara seayah. Saudara seibu itu seperti Nasar sama Musdalifah. Musdalifah bawa anak, kemudian nikah sama Nasar, Nasar bawa anak. Maka anaknya pernikahan dengan Nasar dengan anaknya pernikahan dengan suami yang pertama itu adalah saudara seibu. Musdalifah meninggal, Nasar dapat bagian, anaknya dapat. Tapi kalau Nasar meninggal, maka anak Nasar 1 itu dapat, anaknya Musdalifah nggak dapat karena anak tiri, bukan anaknya Nasar. Saudara nggak ada, lari ke paman. Pamannya orang meninggal, bukan paman kita yang menghitung. Pamannya orang yang meninggal, bukan pamannya ahli waris. Ingat, paman dari orang yang meninggal. Siapa itu? Yaitu saudaranya ayahnya. Apakah yang meninggal perempuan, apakah yang meninggal laki-laki? Ibu, bapak, dan saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, ahli waris yang tadi rinciannya ini semua. Sekarang pembagian saja. Bagian ahli waris itu ya ada 2/3, seperti anak perempuan gak ada anak laki-laki, bagiannya adalah setengah kalau sendiri. Kalau dia lebih dari 1, 2/3. Ya. Kemudian ada bagian setengah, ada 1/3. Ibu bagiannya 1/3. Kalau tidak ada anak, kalau ada anak 1/6 misalnya. Ya. Dan seterusnya 1/8. Istri bagiannya adalah 1/4. Kalau nggak ada anak, kalau ada anak 1/8. Suami bagiannya setengah kalau nggak ada anak. Kalau ternyata ada anak 1/4 dan seterusnya. Ini bagiannya. Kita nggak punya waktu. Ini memang cara menghitung nanti kasus-kasus memang tidak cukup pertemuan sekali. Ya, demikian Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang bisa saya sampaikan. Barangkali kita mau tanya jawab. Ada waktu sekitar 10 menit. Ya. 15 menit boleh. Ya. Kalau bisa 15 menit lah. Saya mau ngisi di Pelindo 2 Tanjung Priok. Ya. Ya, terima kasih kepada Ustadz Ahmad Fatoni atas ceramahnya. Selanjutnya sesi tanya jawab kepada Bapak atau Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Ibu-ibu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya, sebelum meninggal kita punya harta nih Pak. Ini misalnya Pak punya harta, tapi sebelum meninggal kita udah kasih ibah sama anak kita semuanya. Berarti nggak ada warisan lagi ya Pak ya? Karena udah diibahkan sebelum kita meninggal. Iya. Jadi anak-anak tuh udah diibahkan hartanya buat ini, tapi dengan catatan selagi masih mama papahnya hidup itu punya mama papahnya. Nanti udah meninggal baru itu ibahnya buat anak-anak. Jadi nggak punya harisan ya Pak? Itu namanya wasiat, Ibu. Karena akadnya pada saat masih hidup, pelaksanaan akad itu setelah meninggal dunia kan gitu. Padahal wasiat kepada ahli waris nggak boleh. Kenapa itu terjadi? Karena ketakutan. Ini problemnya. Menurut saya, ajarkan kepada anak-anak ahli warisan, hukum waris. Sehingga ketika orang tua meninggal tenang. Ini loh cara bagi hukum waris nak. Ini kalau kamu meninggal hari warisnya ini, kamu dapat ini. Kalau ibu meninggal ini, anak kamu yang laki-laki asoba, yang perempuan juga ikut asoba. Laki 2, ini 2. Kalau harta ini kita nilai hartanya sekian, berarti pembagian sekian. Gimana caranya kamu nanti pembagiannya secara menyenangkan, tidak berebut. Lebih baik seperti itu.
Bu. Jadi Pak Ustadz, jadi kita masih hidup, kita nggak boleh ibahin dong berarti. Kalau hibah itu ibu kasih, ya ibu kasih total, kasihkan, serahkan. Jangan kemudian ibu pakai. Ini rumah nak aku kasihkan kepada kamu, tapi kamu ambil setelah meninggal. Itu bukan ngasih namanya, itu wasiat. Makanya harus kita jelas, ada hibah, ada wasiat, ada warisan. Hibah itu pemberian dan pelaksanaan pemberian itu, akad dan pelaksanaannya pada saat masih hidup. Wasiat itu akadnya saat hidup, gitu. Proses penerimaannya setelah meninggal. Warisan itu secara otomatis terjadi pada saat orang sudah meninggal. Ini harus dibedakan. Kalau yang ibu praktekkan tadi itu namanya wasiat. Jadi berarti Pak, kalau kita udah ibahkan sekarang atau batal apa gimana tuh Pak? Kalau wasiat seperti itu wasiat. Enggak wasiat nih Pak, ini udah diibahkan sama anak-anak. Ibu, begini. Jadi istilah hibah ibu sudah salah. Oleh karena itu, prakteknya itu adalah wasiat. Karena wasiat itu kepada ahli waris batal demi hukum. Maka kemarin tidak sah. Kalau ibu memang niat hibah, sekarang udahlah ada yang dijual, kasih modal anak. Jangan memberikan hibah karena takut pembagian warisan. Berarti kita adalah ikut serta untuk menghilangkan hukum waris. Tapi kalau kita hibah dalam rangka untuk membantu anak dalam perjuangan usaha ekonominya, ini orang tua yang mantap. Ya. Bukan hibah pada saat ketakutan. Ya. Saat anak butuh gitu kan, kita nggak kasih. Saat anak sekolah kita nggak kasih. Saat anak butuh modal kita nggak kasih. Saat anak punya masalah ekonomi kita nggak kasih. Mau mati baru mau dikasih. Ini kritik untuk semuanya yang sering kali terjadi. Kenapa kita tidak yakin kepada Allah? Ikuti hukum Allah, serahkan, ajarin anak-anak kita hukum waris. Nak, kalau aku meninggal nanti, ini loh cara pembagian warisan. Kalau aku meninggal, tolong jangan bertengkar. Ini cara pembagian, ikuti Al-Quran, insya Allah kalian selamat. Luar biasa. Daripada nih aku bagi ini, nanti kalau kamu ambil, selama aku masih hidup, masih aku pakai. Nggak boleh. Itu Bu ya, jelas Bu ya, batal demi hukum. Kalau mau hibah bantu anak-anak yang dalam perjuangan secara ekonomi. Itu. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Ustadz, pembagian warisan ini apakah dibagikan ketika sang ayah meninggal atau harus menunggu dua-duanya? Jadi sang ayah meninggal, ibunya masih ada, atau menunggu sang ibu juga meninggal juga dua-duanya baru dibagikan? Sebaiknya yang mana Pak Ustadz? Jangan nunggu-nunggu. Banyak kasus yang ayah meninggal, anaknya masih kecil, akhirnya ada sang ibu masih muda, nikah lagi, semua hartanya dibawa ibu dengan suami pertama. Ini banyak kasus. Kemudian sang ibu kemudian meninggal, hartanya dikuasai oleh suami kedua. Anak yang semula yatim harusnya menerima harta benda warisan dari sang ayahnya, akhirnya nggak dapat. Begitu juga sebaliknya. Sang istri meninggal, suami bawa anak-anaknya nggak dikasih, suami kawin lagi, istrinya ngorotin, habis duitnya. Atau sang suami meninggalkan harta warisan yang seharusnya itu adalah milik anak-anaknya. Ingat, anak itu bagiannya bisa lebih besar daripada ayah atau ibunya. Satu contoh, kalau ada suami istrinya meninggal, maka anaknya tunggal misalnya, maka sang suami itu dapat 1/4, 3/4 punya anak, lebih besar punya anak daripada sang suami. Kalau kasusnya masih pada sudah tua semua gitu kan, sudah tua semua, itu rumah masa mau dibagi, begini caranya. Sang suami meninggal punya anak, sang istrinya masih, otomatis ibu dari anak-anak itu. Jangan diusir. Ibu, apalagi ibu dalam kondisi tidak punya nafkah. Dalam konteks itu bagi semua harta sang ayah itu, kemudian dikalkulasi ini sekian persen termasuk rumah. Berapa persen milik ibu, berapa persen milik anak-anak.
Kalau kemudian penyerahan boleh kapan saja, yang penting harta itu jelas. Berapa persen milik ibu saham rumah itu, berapa persen milik anak. Sehingga ketika ibu itu nanti meninggal nggak ribut dan tidak terjadi kezaliman tanpa disadari. Ya. Oh, rumah ini ternyata punya anak tunggal laki-laki, sang ayah hartanya hanya rumah, maka sang ibu punya saham 1/8 atau anak berdua, sang anak 7,7/8 dari harta itu. Maka berbagi 7/8 jumlah anaknya ini, maka sang anak ini bisa lebih besar bagiannya daripada ibu. Kenapa? Karena ketika ibu itu meninggal bisa jadi ibunya masih hidup, ada ahli waris yang lain. Banyak terjadi kemudian diambil oleh saudaranya, dikuasai oleh saudaranya, dikuasai oleh ini. Karena apa? Ketidakjelasan dalam pembagian warisan. Maka segerakan pembagian warisan meskipun ibu masih hidup, meskipun ayah masih hidup. Yang penting diambil kebijakan. Bagaimana itu akan serah terimanya kapan, itu urusan kedua. Dengan sangat bijak. Tetapi presentasi pembagian harus di awal jelas. Jangan juga berikan kesempatan bagi ibu untuk berbuat zalim dengan menjual-jual, sesungguhnya itu adalah harta milik anak-anaknya. Itu ya. Jelas Pak ya? Jelas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa yang akan saya tanyakan. Yang pertama, tadi Bapak menyampaikan masalah cucu ya, anak dari anak. Tadi Pak sampaikan yang anaknya meninggal lebih dulu, itu nanti akan saya sampaikan, akan saya jelaskan. Tapi setelah selesai saya tidak mendapat itu. Jadi akan pertanyaan saya, anak yang meninggal lebih dulu dari bapaknya, ada anak 2 atau 3 orang, meninggal bapaknya, dalam hukum Islam dia bukan ahli waris si cucu, karena yang ahli waris bapaknya. Ini banyak kasus yang terjadi. Kalau tidak salah saya sebagian di Jawa ya, Jawa mazhab Syafi'i itu tetap bukan anak, bukan warisan. Dan pemerintah membuat undang-undang menyatakan pada kalau tidak salah pasal 158 itu anak dari anak yang sudah meninggal itu menjadi ahli waris pengganti dari ayahnya. Yang saya akan tanya, dasarnya ini apa oleh pemerintah membuat itu? Dan pernah di sini juga ceramah begini, itu sempat saya tanya, dia mengatakan itu diambil dari mazhab Syiah. Nah, yang akan saya tanya tadi, kira-kira bagaimana pandangan pemerintah menetapkan anak cucu yang anak bapaknya meninggal lebih dulu bukan warisan dinyatakan sebagai ahli waris. Dan kalau saya melihat beberapa banyak kejadian memang tidak ada keadilan di situ. Jadi anak-anak dari anak masih hidup itu orang kaya, orang tuanya kaya bisa dapat 1 orang 2-3 miliar, tapi anak yang lebih dulu meninggal dari bapaknya, baru melahirkan anak baru 2-3 tahun atau 5 tahun, belum punya penghasilan, itu akan tidak mendapat apa-apa. Yang saya tanyakan tadi, kira-kira apa analisa dari pemerintah membuat itu. Yang kedua, banyak juga yang kasus setelah orang tua memberi rumah, apakah itu hibah atau apa, si A dapat, si B dapat, si C dapat, tapi anaknya 1 atau 2 orang itu belum sempat dibagi, meninggal. Ini juga terjadi masalah. Apakah yang dibagi tadi sudah sah, bukan masuk warisan, tapi anak ini menuntut ini semuanya ahli waris harus dibagi sama. Itu ya cukup, makasih. Baik, yang pertama
seorang cucu menggantikan ayahnya yang sudah meninggal, atau meninggalkan anak yang posisinya sebagai ayah dari cucu itu yang sudah meninggal. Dalam beberapa hal memang ada baiknya undang-undang, tetapi sebagian yang lain perlu kita kritisi karena terlampau jauh dari apa yang diinginkan oleh Al-Quran. Termasuk diantaranya gonogini misalnya. Seorang suami itu berhak mendapatkan harta gonogini dari sang istri ketika bercerai, padahal sang suami ini tidak memberikan nafkah dan tidak bekerja. Oleh undang-undang, dan itu peradilan agama yang memutuskan, tetap sang suami dapat gonogini. Apakah ini sesuai dengan semangat syar'i? Enggak. Udah ketika menikah dia dolim, ketika bercerai dolim lagi, gitu kan? Ini soal undang-undang, gitu kan? Kemudian soal anak menggantikan sang ayah, ini memang dalam aturan syar'i tidak ada. Seorang anak itu kalau memang orang tuanya meninggal, posisinya kan dia cucu. Cucu itu termahjub oleh anak laki-laki atau dua anak perempuan. Mungkin pandangan pemerintah melindungi sang cucu ini karena tidak punya nafkah. Pemerintah tidak konsisten. Kenapa? Satu sisi, seperti ibaratnya pemerintah melarang peminta-minta di jalanan. Undang-undang mengamanahkan orang-orang miskin, anak-anak terlantar itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Kemudian pemerintah tidak mengambil tanggung jawab itu, masyarakat mencoba untuk mengambil, pemerintah tidak mengatur regulasi untuk pengambilan alih di mana masyarakat membantu itu, tetapi justru pemerintah memberikan punishment. Ini satu contoh. Begitu juga tentang anak, itu bagian daripada anak-anak. Mestinya bukan satu ijtihad untuk memaksakan si cucu ini dapat warisan yang sesungguhnya tidak dapat karena mahjub. Kemudian diambil tanggung jawabnya oleh pemerintah. Kemudian dalam agama, ketika ada orang-orang seperti itu kan wajib baitul mal untuk membiayai hidupnya. Tidak harus diambilkan dari harta warisan. Berapa sih harta warisan? Apakah bisa untuk selamanya? Tetapi kalau baitul mal justru untuk bisa menghidupi dia, bertanggung jawab untuk masa depan dia. Nah, ini proporsinya harus diletakkan secara tepat, ya. Tidak kemudian mengambil semua sisi dengan beristihad, memaksakan istihad. Itu satu. Kemudian soal yang kedua, tadi apa soal kedua? Yang kedua, itu sudah terbiasa orang tua tuh membagi di rumah anaknya satu, udah selesai satu. Tapi ada anak satu atau dua yang belum sempat dia membagi, dia meninggal. Timbullah gugatan di pengadilan bahwa itu semuanya masuk harta waris. Ini kasus ini pernah saya hadapi. Kira-kira bagaimana pandangan Bapak? Apakah tadi hibah, tadi sudah ditetapkan hibah, tidak bisa menjadi masuk ke dalam waris, ataukah memang yang bagaimana lah? Iya, kalau itu tapi memang. Satu lagi Pak, Ya. tadi yang pertama, yang saya tanyanya adalah pemerintah memasukkan pasal di undang-undang waris itu, tapi kata ulama yang pernah di sini mengatakan diambil daripada mazhab Syiah. Apakah benar ataukah ada pandangan baru pemerintah sehingga memasukkan itu ke dalam pasal ahli waris? Karena dalam Quran itu tidak dijelaskan. Iya. Jadi kalau soal itu pendapat Syiah atau pendapat bukan, saya pikir terlalu jauh, Pak. Di Indonesia ini tidak ada undang-undang yang mengadopsi pendapat-pendapat Syiah. Gitu kan. Kadang-kadang orang curiga dan jengkel dengan aturan pemerintah itu, langsung dicarikan sasaran tembak. Ini dari ambil Syiah. Itu suka terjadi seperti itu. Seperti ada orang benci sama Zionis Yahudi,
Yahudi itu bareng sama Syiah. Setahu saya selama dalam sejarah nggak pernah itu akur namanya Syiah sama Yahudi. Justru yang akur itu Arab Saudi sama Yahudi. Jadi jangan karena kita kebencian atau penilaian yang negatif kepada kelompok kemudian mengabaikan data ini, ya, mengabaikan data. Termasuk Syiah itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Indonesia itu sangat sunni, sangat sunni. Syiah tidak terakomodir, baik termasuk dalam soal politik, karena itu gawat, bahaya. Kenapa? Kalau diakomodir secara politik, dia pakai imaman harus dia, gitu kan? Nah, itu kemudian membuat konflik. Karena lahirnya Syiah itu adalah karena konflik politik, dan oleh bidang keamanan intelijen negara tidak akan pernah diizinkan, apalagi oleh Sunni yang mayoritas di Indonesia. Kemudian soal yang kedua tadi, hibah harus jelas, Pak. Kalau memang seorang ayah, seorang ibu bilang ini rumah ini untuk si A, rumah ini untuk si B, dihibahkan, betul-betul akadnya adalah hibah. Hibah itu adalah akadnya pemberian dan pelaksanaannya tetap masih pada masa masih hidup. Dalam konteks itu semua ahli waris harus mengamini. Kalau kemudian tidak ada surat, kan? Sementara undang-undang memerlukan surat, memang sunnahnya di dalam Al-Quran adalah ketika kita melakukan sebuah transaksi ada surat. Kalau nggak ada surat, sementara anak-anak yang lain itu tahu Bapak Ibu Saudara, maka yang lain jangan menuntut di pengadilan karena itu sah, jelas kok. Jangan mencari celah hukum untuk memenangkan dan menguntungkan diri sendiri, itu kan dikutuk oleh Al-Quran. Jangan datang kepada hakim mencari celah hukum untuk mendapatkan sesuatu keuntungan bagi diri kita. Yaitu diantaranya dengan karena tidak adanya surat. Transaksi itu pakai surat tidak wajib secara syar'i, tetapi sunnah. Kalau ternyata transaksi pakai akad dan kita tahu itu sah, jangan mencari celah hukum untuk mencari keuntungan bagi kehidupan kita. Itu Pak ya. Satu lagi Pak, ini perlu saya tanyakan. Saya pernah menetapkan satu keluarga itu satu orang dia tetap memakai hukum Islam. Ada beberapa orang dia tetap bagi sama. Pertimbangannya karena keluarga yang perempuan ini pada umumnya miskin-miskin. Itu karena ini tidak dapat diselesaikan dengan ikhlas, yang lain itu mengatakan bagi sama saja, ikhlas. Ditanya itu betul-betul ikhlas. Yang satu ini di depan notaris, yang satu ini ditetapkan menurut hukum Islam. Dibagilah di situ yang satu. Yang lainnya dengan ikhlas membagi rata. Bagaimana? Apa keliru apa enggak? Ya. Jadi Bapak Ibu, ini paling banyak terjadi perempuan karena hukum negara 1:1 sejak Munawir Sajali. Laki 1, perempuan 1. Tadi di awal saya jelaskan wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kita wajib taat kepada ulil amri minkum, pemerintah, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam konteks ini, sekali lagi, khususnya perempuan, jangan mencari celah untuk mendapatkan keuntungan yang melebihi haknya dengan mengajukan kepada hukum. Ini problem. Kemarin terjadi di Bintaro seperti itu. Saya bilang akhirnya ibu-ibu sadar. Ada seorang perempuan sadar, iya bagian saya 2. Kecuali kalau laki-laki pada bilang, anak laki-laki yang punya hak, sudahlah aku kasihkan bagianku kepada kalian, gitu kan, kita dibagi sehingga subsidi, katakanlah gitu. Nggak usah dibagi saya 2, saya laki-laki tapi saya kasihkan. Seperti Bapak utang saya 100 juta, saya bilang, udahlah bayar 50 juta aja Pak, jangan 100. Sah nggak? Sah. Tapi kalau Bapak yang inisiatif bayar 50 juta, tidak 100 juta, sementara saya nggak ridho, nggak sah. Maka dari pihak laki-laki yang bagiannya lebih banyak, gitu kan, atau ahli waris bagiannya lebih banyak, dia subsidikan, boleh, sah. Tapi inisiatif dia.
Tetapi kalau kemudian yang pihak yang paling kecil, yang kecil itu meminta, memaksa, itu enggak berhak dan tidak sah. Meskipun itu kemudian memakai undang-undang negara, undang-undang pemerintah. Menurut saya kita menjadi orang yang hubud dunia betul jikalau menggunakan hukum dalam rangka untuk melawan hukum Allah. Ya. Ini semua aturan Allah itu pada akhirnya akan ketahuan, Pak. Oh, ternyata Allah bijak betul. Allah penuh dengan perhitungan. Itu kalau orang memahami agama secara baik, itu akan terkagum-kagum betapa Allah itu punya perhitungan jangka panjang dan sepanjang sejarah. Yang itu seringkali manusia subjektif hidup dalam sejarah tertentu, kemudian memaksakan diri untuk beristihad karena menganggap tidak adil dan seterusnya. Demikian Bapak Ibu ya. Yang lain disimpan dulu untuk pertemuan yang akan datang. Saya harus ke Tanjung Priok ini untuk ngisi di Pelindo ya. Nanti besok kalau memang ada pertemuan lagi, tolong siapkan kasus demi kasus, ada whiteboard atau nanti saya sediakan untuk langsung kasus demi kasus. Bagaimana cara menghitung warisan itu? Demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup dengan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi na'amahu wa yukafi'u ma'izidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang hidup di jalan yang lurus, berpegang teguh kepada syariat-Mu, senantiasa menjadi orang-orang yang soleh-solehah. Ya Allah, ya Rabb, dekatkan kami senantiasa kepadamu, dekatkan kami senantiasa dengan hukum-hukum syariat-Mu, jadikan kami orang yang mudah menjalankan syariat itu. Ya Allah, kuatkan kami hidup dalam kebenaran dan jauhkan kami dari setiap kesalahan. Ya Allah, ya Rabb, luruskan pikiran kami, cerahkan hati kami agar kami menjadi orang-orang yang senantiasa berjuang demi agama-Mu. Ya Allah, selamatkan kami dan keluarga kami di dunia dan akhirat kami. Ya Allah, bahagiakan kami di dunia dan akhirat kami. Ya Allah, benarkan kami di dunia dan akhirat kami. Jadikan kami orang yang mampu memantaskan diri untuk mendapatkan surga-Mu. Ya Allah, jauhkan kami dari setiap perilaku dan juga tindakan yang menyebabkan kami masuk ke dalam neraka-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.